Tapi lama-lama pas suara ini didengarkan oleh si calon Vivi ini lebih seksama, ternyata itu kayak ada orang yang lagi nyeret badannya di lantai. Dan pas tante lihat ke bawah, itu ada dua tangan itu pucet banget kayak tangan mayat. Karena waktu itu mamanya Vivi ini ngelihat ada sosok kakek-kakek yang duduk di kamar yang mau ditempati si Alin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Alin yang asalnya dari negeri Cina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Alin. Dan perlu diketahui bersama bahwa Alin ini adalah nama samaran. Dan nanti semua nama di cerita ini akan kami samarkan. Jadi Alin ini teman-teman, beliau ini bekerja di negeri Cina. Alin memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai kantoran di kota Shanghai. Dan selain bekerja sebagai karyawan kantoran, Alin ini juga mempunyai pekerjaan freelance sebagai makeup artist. Dan suatu hari, Alin ini mendapat klien yang mereka ini akan melangsungkan pemotretan untuk prewedding mereka di negeri Cina. Nah, klien Alin ini memilih kota Lijiang, sebuah kota yang kaya dengan budaya dan juga nilai heritage dan juga kecantikan alamnya. Dan sebelum memulai cerita, perlu disampaikan bahwa pada bulan Januari tahun 2018 itu, ini bukanlah trip pertamanya Alin ke kota Lijiang. Jadi Alin ini sudah pernah ke sana di tahun-tahun sebelumnya bersama dengan teman-teman dari Indonesia yang kebetulan mereka tinggalnya di Shanghai juga. Dan selama 5 tahun Alin tinggal di Cina itu, dia nggak pernah mengalami kejadian aneh atau hal-hal yang serem-serem, kecuali yang terjadi di Lijiang pada Januari tahun 2018 itu. Nah, jadi kembali ke cerita, karena pada saat itu tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Lijiang, jadi kliennya Alin ini terbang ke kota Kunming lebih dulu yang berjarak sekitar 1 jam kalau ditempuh dengan pesawat dari kota Lijiang. Dan singkat cerita, mereka pun bertemu di Kunming. Mereka terbang dari Indonesia, sedangkan Alin berangkat dari Shanghai. Nah, mereka ini hanya berencana untuk transit semalam sebelum mereka melanjutkan perjalanan lagi ke Lijiang keesokan paginya. Jadi karena tidak berencana mengadakan sesi foto di Kunming, malam itu mereka saling berkenalan dulu dan mereka mengakrabkan diri. Jumlah orang pada trip tersebut ada 5 orang, yaitu Alin, dan klien Alin yaitu yang cowok dan cewek, dan fotografernya yang seorang laki-laki dan mamanya si klien dari pihak perempuan. Jadi keanehan itu terjadi pertama kali ketika mereka semua berkumpul di rumah yang mereka sewa. Jadi pada waktu itu kliennya Alin ini lagi nunjukin gaun-gaun yang akan dia gunakan selama fotosesi itu. Nah, tiba-tiba waktu itu mereka dengar ada suara keran air yang ngucur yang asalnya dari kamar mandi. Jadi seketika itu juga mereka semua menghentikan aktivitasnya. Jadi mereka itu diam dan nyoba untuk mendengarkan secara seksama. Terus suara air yang mengucur tadi ini berhenti. Jadi akhirnya mereka pun melanjutkan aktivitas. Dan nggak lama setelah itu, suara keran air ini kembali terdengar.
Nah, waktu itu klien Alin yang cowok ini pun mendatangi asal suara tersebut untuk memeriksa apakah memang ada keran air yang terbuka. Ternyata setelah dipastikan, nggak ada satupun keran air yang terbuka, semuanya tertutup rapat. Jadi di situ mereka nggak pikir panjang dengan kejadian yang mereka alami, terus kemudian mereka pun beristirahat. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, mereka sampai di Lijiang dan segera menuju ke hotel yang sudah di-booking oleh kliennya Alin ini. Jadi hotel tersebut merupakan hotel bintang 5 yang sangat terkenal, inisialnya itu GH. Dan saking terkenalnya, hampir setiap negara itu pasti mempunyai cabang dari hotel tersebut. Tapi pada saat itu, hotel GH ini di cabang Lijiang itu sudah berganti nama menggunakan nama Mandarin. Nah, cabang hotel GH di kota Lijiang ini agak berbeda, karena di situ didukung dengan pemandangan alam yang cantik. Hotel ini pun juga temanya itu semi-resort. Dan lokasinya pun juga agak jauh dari kota. Ya kira-kira jaraknya sekitar 1 jam perjalanan lah kalau ditempuh dengan mobil. Dan jalannya pun juga agak menanjak, melewati daerah pegunungan. Dan singkatnya, setibanya di sana, mereka semua ini dibuat sangat kagum dengan pemandangan waktu itu. Ya mungkin memang terdengar berlebihan, tapi pemandangan yang terhampar, ini sama persis dengan pemandangan yang sering Alin lihat di lukisan-lukisan. Jadi pemandangannya ini adalah pegunungan salju dengan bukit dan juga lembah hijau di bawahnya. Dan di situ disuguhi juga pemandangan dengan langit biru, seolah langit ini nggak pernah terkena polusi sama sekali. Jadi ini juga lah yang menjadi alasan kenapa klien Alin memesan hotel tersebut. Tujuannya untuk mengambil foto di area hotel yang memang terlihat cantik. Dan model kamar-kamarnya itu berupa pavilion. Jadi untuk menuju dari satu pavilion ke pavilion yang lain, ini dibutuhkan mobil transport semacam mobil golf. Jadi bisa dibilang hotel ini itu mirip dengan hotel-hotel resort yang ada di Bali. Dan lanjut ke ceritanya, mereka pun akhirnya check-in, dan mungkin karena pada saat itu tamu hotel ini lagi nggak rame, jadi kedua kamar yang mereka booking itu mendapatkan free upgrade ke suite room. Nah, pembagian kamarnya pun gampang. Yang wanita kumpul dengan yang para wanita, sedangkan yang pria dengan yang pria. Jadi mereka check-in itu sekitar jam 3 sore waktu setempat. Nah, sedikit gambaran mengenai kamar hotelnya. Karena hotel ini adalah hotel heritage, interiornya itu terbuat dari kayu dan penerangannya itu juga agak remang-remang. Di situ juga banyak sekali pajangan barang-barang antik. Dan seperti kebanyakan kamar suite room, kamar tersebut itu terbagi menjadi ruang tamu dan kamar utama. Dan sewaktu mereka ini baru check-in, mama dari si klien ini segera membongkar koper dan beliau ini bilang, "Tante mau berendam dulu ah." Ya memang berendam air panas ini adalah salah satu cara yang paling nyaman untuk melepas penat, apalagi di cuaca dingin seperti saat itu. Dan di kamar wanita, klien Alin ini memesan extra bed untuk Alin yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Ternyata yang dimaksud extra bed ini ternyata adalah tempat yang sebenarnya biasa digunakan untuk duduk-duduk dan membaca buku. Jadi masih terkesan agak nggak nyaman. Dan di situ oleh pihak hotel dilapisi bed cover tebal. Nah, sedangkan si fotografer di situ sempat bertanya kepada mereka semua. Dia ini ngomong sambil menunjuk ke arah extra bed, ke tempat tidurnya Alin itu. Dia ini bilang, "Itu siapa yang nanti tidur di situ?" Terus Alin bilang, "Aku yang mau tidur di situ." "Loh, kamu yakin?" Ya, Alin menjawab, "Iya, kan emangnya kenapa?" Terus fotografer ini pun bilang, "Nggak mau tidur di sofa aja, atau sama si Vivi atau sama si mamanya di kasur." Nah, jadi klien Alin yang cewek ini kan namanya Vivi. Waktu itu Alin ini mikirnya itu, ini fotografer ini kok aneh banget. Jelas-jelas di situ ada extra bed, dan ini memang disediakan untuk Alin. Kenapa dia harus tidur di sofa atau bareng klien di ranjang? Jadi di situ Alin kan jelas merasa sungkan kalau tidur bersama kliennya. Dan akhirnya di situ Alin pun mulai mendandani kliennya Alin untuk sesi pemotretan yang pertama, yaitu pemandangan di malam hari. Dan selama sesi foto ini berlangsung, Alin ini dimintain tolong oleh sang fotografer supaya bisa membantu megangi peralatan lighting. Jadi setelah berada di outdoor selama kurang lebih sekitar 1 jam, Alin ini mulai merasa nggak enak badan. Akhirnya sekitar jam 9 malam, Alin izin kepada mamanya Vivi untuk dia masuk ke kamar. Dia akhirnya di situ mandi dan istirahat sejenak. Nah, di sini akhirnya mamanya Vivi lah yang mengambil tugas untuk memegangi lighting si fotografer. Dan sesampainya di kamar, Alin ini mulai merasa sakit kepala. Nggak tahu kenapa, apakah karena kelelahan atau cuaca yang memang ekstrim pada saat itu.
Jadi langsunglah Alin ini memutuskan untuk berendam di bathtub yang ada di kamar mandi. Dan sebagai informasi, karena kontur atau letak kota Lijiang ini di sebuah lembah, jadi suhu udara di sana, terutama pada bulan Januari, ini cukup ekstrim. Antara siang dan malam hari, ini perbedaan suhu bisa mencapai 10 derajat Celcius. Ditambah lagi, di bulan Januari itu merupakan musim dingin, jadi di malam hari ini bisa mencapai 0 derajat atau bahkan minus. Sedangkan di siang harinya sekitar 10-13 derajat Celcius. Dan fenomena inilah yang sebenarnya sering kali membuat orang gampang sakit. Nah, kembali ke ceritanya, ketika baru berendam kira-kira sekitar 2 menitan, Alin itu merasakan ada perasaan yang janggal. Jadi seolah-olah seperti ada yang lagi ngawasi. Terus akhirnya Alin ini nengok ke sekitarnya. Dia nengok kanan, kiri, dan mengamati kamar mandi tersebut. Jadi ya memang selayaknya kamar mandi hotel elit, di bagian bathtub itu terpisah dengan kamar shower dan juga kamar toilet. Dan di samping bathtub itu ada 2 wastafel dengan kaca yang lebar. Disitulah Alin ini ngeliat, kayak ada yang aneh di sekitar sana. Tapi memang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ mata Alin ini melihat ada sebuah titik merah kecil yang nempel di kaca tersebut. Awalnya dia mengira kalau jangan-jangan ini kamera tersembunyi. Tapi ternyata setelah dicek secara seksama, ini cuma memang lampu infrared biasa yang mungkin tujuannya penempatan infrared ini untuk mereka yang menuju ke toilet di malam hari dan belum menyalakan lampu, ini masih kelihatan cahaya yang samar-samar. Nah, di situ akhirnya Alin pun sedikit merasa lega karena menemukan lampu tersebut. Jadi Alin nggak menyangka ada hal yang ganjil. Akhirnya di situ dia pun sudah nggak mau lagi melanjutkan berendam. Alin akhirnya menuju ke kamar mandi, dia mandi seperti biasa dan selesai mandi, ternyata mereka berempat, para klien dan mamanya si klien serta sang fotografer ini sudah kembali ke kamar dan di situ mereka lagi ribut membicarakan sesuatu. Si fotografer dan juga calon suami Vivi ini bilang, tahu nggak, tadi pas kita foto, itu ada yang mainin lighting kita. Lightingnya itu dibuat mainan, dimatiin terus dihidupin lagi. Nah, Alin ketika mendengar ini, dia tentu jadi ikut heran. Jadi respon Alin saat itu, masa sih mungkin baterainya bermasalah kali, atau sinyalnya kurang baik. Dan setelah itu mereka semua akhirnya memilih untuk tidak membicarakan hal ini lebih lanjut, mereka pun pergi tidur. Nah, malam itu sakit kepala Alin ini semakin menjadi-jadi. Padahal sebelum tidur, Alin sudah mengkonsumsi obat lebih dulu. Dan ketika akhirnya Alin ini tidur, Alin itu mimpi sampai sekitar 3 kali. Di mimpinya itu seolah-olah Alin ini kebangun dan dia sempat mematikan alarm di HP-nya. Tapi ternyata semua yang dialami Alin ini cuma mimpi. Dia nggak benar-benar bangun. Sampai pada akhirnya sekitar jam 5 subuh alarm Vivi ini berbunyi. Dan waktu dia bangun, dia mulai make up untuk sesi foto berikutnya. Dan jam 5:30 bel kamar itu berbunyi, ternyata calon suami Vivi lah yang datang. Dia bilang semalaman dia nggak bisa tidur. Malam itu ceritanya, mereka ini sepakat antara calon Vivi dan juga si fotografer itu, mereka sepakat bahwa sang fotografer ini nantinya akan tidur di sofa yang ada di ruang tamu. Sedangkan calonnya Vivi ini tidur di kamar. Nah, calonnya Vivi ini bilang, malam itu dia ini selalu dengar kayak ada yang lagi nyapu-nyapu lantai. Nah, dia ini juga bilang akhirnya di situ, dia cerita ke semua orang. Jadi setiap aku membalikkan badan, ini kok aku selalu dengar kayak ada orang yang lagi nyapu lantai. Tapi lama-lama, pas suara ini didengarkan oleh si calon Vivi ini lebih seksama, ternyata itu kayak ada orang yang lagi nyeret badannya di lantai. Lama-lama pas didengar, suara ini tuh makin kedengaran jelas. Nah, si calonnya Vivi ini mengibaratkan, sosok yang jalan nyeret di lantai ini, dia kayak pakai baju besar, kayak semacam gaun atau apalah, pokoknya baju ini terlihat besar, tebal banget pastinya, karena suaranya memang sejelas itu. Dia ini jalan ngesot terus mondar-mandir dan itu lumayan lama. Dan yang lebih parahnya lagi, menjelang subuh, sosok yang ngesot ini datang lagi. Jadi kedengaran banget suaranya. Srek, srek, itu mendekat ke kamar si calonnya Vivi. Dan yang membuat calonnya Vivi ini kaget, bersamaan dengan itu ada suara bel kamar yang berbunyi, menandakan bahwa ada yang datang di kamar mereka. Tapi ternyata ketika dilihat ke depan, di depan kamar itu nggak ada siapa-siapa. Dan bersamaan dengan itu juga sosok yang ngesot tadi ini sudah nggak ada lagi. Dan nggak lama setelah itu si fotografer pun datang menyusul ke kamar mereka. Jadi si cowoknya Vivi ini pun menceritakan ulang ceritanya sambil mengkonfirmasi kepada sang fotografer tersebut.
Dia tanya ke fotografernya itu, kamu dengar nggak semalam bel yang di ruang tamu dekat sofa tempat kamu tidur itu bunyi berkali-kali? Masa kamu nggak dengar? Yang anehnya di sini, si fotografer itu cuma senyum-senyum dan seolah menanggapi hal itu dengan santai. Dia ini cuma bilang, alah udahlah, nggak usah terlalu dipedulikan. Tapi cowoknya Vivi ini, dia masih kelihatan ketakutan. Terus dia bilang, ya lagian kamu sih, kan semalam udah tak ajak tidur di kamar. Kita tidur bareng-bareng, kenapa kok kamu malah tidur di sofa? Nah, Alin ini cuma mendengar percakapan mereka itu sambil terus mendandani si Vivi. Dan ketika mendengarkan semua ini, Alin ini cuma bisa berkomentar dalam hati, mungkin perasaan mereka aja. Toh aku selama ini tinggal di Cina, ini nggak pernah ada kejadian mistis. Nah, perlu ditegaskan Alin, jadi ini bukan karena Alin ini nggak percaya hantu. Dia selalu percaya bahwa hantu itu ada, mereka ini ada. Tapi Alin juga selalu berpikir bahwa Indonesia ini kan memang cukup kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan ketika banyak orang yang sering membicarakan mereka, maka mereka itu akan lebih sering hadir. Jadi yang ada di pikiran Alin ya seperti itu. Klien-kliennya ini kan tinggalnya di Indonesia. Mungkin karena mereka ini terlalu sering nonton atau dengar hal-hal yang serem-serem. Jadi akhirnya mereka pun membayangkan hal-hal yang seperti itu. Dan singkatnya pagi itu, mamanya Vivi ini kebangun sekitar jam 7 pagi. Dan sama seperti hari sebelumnya, beliau bilang, tante mau berendam lagi Tapi pada kali itu, mamanya Vivi ini keluar dari kamar mandi itu cepet banget. Nggak sampai sekitar 10 menitan. Berbeda dari hari sebelumnya. Beliau kemarin itu berendam sekitar hampir 30 menitan. Tapi pada waktu itu nggak sampai 10 menit, mamanya Vivi ini sudah keluar dan wajahnya itu kelihatan aneh. Jadi dari situ, si calonnya Vivi ini sempat bertanya, loh kok cepet tante, kok tumben? Tapi di situ mamanya Vivi ini cuma menjawab, oh iya nggak apa-apa kok. Nah singkat cerita, para kliennya Alin bersama dengan fotografer pun keluar untuk mengadakan sesi foto. Sedangkan Alin dan mamanya Vivi ini bersiap-siap untuk check out dan pindah ke Airbnb yang sudah mereka pesan di Lijiang. Alin pun dimintain tolong untuk menghubungi sopir yang akan mengantar mereka ke sana. Jadi Alin pakai HP-nya Alin sendiri untuk menghubungi sopir tersebut dan ternyata beliau, si sopir ini sudah hampir sampai. Alin pun akhirnya menyimpan HP-nya itu di dalam ransel, diletakkan di atas, terus dia ke toilet untuk cuci tangan. Dan pas cuci tangan, tiba-tiba Alin ini teringat cerita tentang cowoknya Vivi pagi tadi. Lagi-lagi di situ Alin menyangkal dalam hati, nggak mungkin itu pasti perasaannya aja. Nggak mungkin ada mereka di sini. Dan ketika keluar dari kamar mandi, bel kamar itu berbunyi dan ternyata dia ini yang datang adalah bellboy hotel yang siap mengantar koper-koper mereka ke lobi utama. Dan selesai menyerahkan koper, Alin pun kembali ke kamar dan mencari HP-nya. Dia mau menelpon si sopir dan mengabarkan kalau mereka ini sudah siap. Tapi pas Alin ini buka ransel, HP-nya ini nggak ada di situ. Alin pun bertanya ke mamanya Vivi, tante, lihat HP Alin nggak? Loh, bukannya barusan kamu pakai HP-mu buat telepon? Iya tante, Alin ingat. Ini barusan Alin masukin ke ransel di atas, tapi kok nggak ada ya? Coba deh, tante telepon deh. Nah, Alin ini memang sengaja nggak silent HP-nya karena dia juga nunggu kabar dari sopir. Terus akhirnya, ketika mamanya Vivi ini coba telepon HP-nya Alin, HP-nya ini nggak ada suara sama sekali. Terus akhirnya Alin pinjem HP-nya Vivi yang memang ditinggal di kamar, dia telepon dengan akun WeChat-nya. Jadi sama seperti WhatsApp atau Line, di Cina itu mereka pakai WeChat dan WeChat juga ada fitur call. Nah, normalnya ketika menunggu jawaban di WeChat itu akan ada nada tunggu. Tapi pada waktu itu nggak ada nada apapun, jadi hening banget. Alin pun akhirnya mencoba alternatif lain, karena HP-nya Vivi ini sudah nggak ada pulsa, Alin pun pinjem HP mamanya Vivi untuk menghubungi nomor Cinanya Alin. Dan lagi-lagi, meskipun sudah pakai HP dan cara yang berbeda, di situ masih tetap nggak mendengar nada apapun. Nggak ada nada tunggu, juga nggak ada nada penolakan dari operator misalnya yang bilang nomor Anda sedang sibuk atau tidak aktif. Ini nggak ada suara seperti itu. Jadi kayak bener-bener senyap. Mereka berdua pun akhirnya sibuk mencari HP-nya Alin. Di situ mamanya Vivi membantu untuk membongkar ranselnya Alin sampai 2 kali. Dan sampai waktu itu semua isi ransel ini dikeluarkan. Ada syal, dompet, dia keluarkan dan masukkan lagi. Dan itu dilakukan sampai 2 kali. Alin di sini sampai membongkar tempat sampah dan juga lari ke lobi hotel untuk ngecek. Siapa tahu HP-nya Alin ini kebawa di salah satu koper yang tadi dia pindahkan. Tapi memang nggak ada.
HP Alin ini tetap nggak ketemu. Dan sekembalinya dia ke kamar dengan tangan kosong, tiba-tiba mamanya Vivi ini bilang, ini pasti ada yang lagi ngerjain kita nih. Alin pun langsung merinding dan dia bilang, yang bener tante, jangan nakut-nakutin tante. Dan di situ meskipun Alin ini setengah nggak percaya, Alin langsung ambil ranselnya lagi. Dan sebelum ranselnya itu dibuka, Alin ini membaca doa 2 kali. Terus dia memberanikan diri membuka ranselnya. Dan itu rasanya kayak percaya nggak percaya, pas ransel ini kebuka, HP-nya itu ada di posisi paling atas. Dan posisinya ini sama persis ketika dia pas naruh HP itu sebelum HP ini hilang misterius. Seketika itu juga, Alin dan mamanya Vivi ini merinding luar biasa. Mereka itu benar-benar melongo ngelihat kejadian ini. Di tengah siang bolong seperti itu, kok bisa ada kejadian serem semacam ini? Di situ Alin nggak habis pikir. Mamanya Vivi pun juga merasa heran. Tapi Alin di situ merasa seolah-olah sosok penunggu yang ada di hotel tersebut ini bisa membaca pikiran Alin ketika waktu itu Alin ini sempat menyangkal dalam hati bahwa mereka ini nggak ada. Alin sempat nggak percaya hal itu dan kayaknya mereka itu nggak senang dengan apa yang ada di pikiran Alin. Jadi dari situlah mereka ini coba mengerjain Alin dengan cara mereka sendiri. Dan itu benar-benar nggak masuk akal. Dan untungnya pada saat itu mereka langsung check out dan dalam perjalanan keluar hotel, Alin ini sempat menceritakan kejadian tersebut kepada staf hotel. Tapi mereka bilang, nggak pernah ada kejadian aneh yang terjadi di sana. Jadi karena Alin masih nggak percaya, Alin pun coba mengorek informasi dari sopir yang mengantar mereka. Beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa tidak ada cerita aneh yang berasal dari hotel tersebut. Tapi beliau akhirnya memberitahu bahwa hotel mewah tersebut ini dulunya adalah taman nasional yang kemudian dipugar dan dijadikan hotel. Nah, singkatnya dalam perjalanan menuju ke kota, mereka ngobrol dan si fotografer ini bercerita kalau ternyata dia ini cukup peka terhadap hal-hal mistis. Itulah sebabnya dia cukup yakin kalau memang ada sesuatu yang jahil yang waktu itu memainkan alat lighting di hotel tersebut. Dia pun bercerita di masa-masa kuliahnya dulu, si fotografer ini sempat belajar ilmu hitam. Dia memperdalam ilmu itu dan akhirnya dia mendapatkan sebuah keris. Jadi ceritanya ketika dia suka sama seseorang, dia cukup mengarahkan kerisnya kepada orang tersebut dan orang itu akan menjadi tergila-gila padanya. Ini menurut keterangan si fotografer. Nah, singkatnya pada saat itu sang fotografer ini sudah bertobat, tapi katanya ketika dia memutuskan untuk bertobat, dia ini sempat mengalami sakit yang aneh. Dia sempat muntah-muntah dan muntahannya itu berwarna hitam legam. Nah, kejadian mistis yang mereka alami ini nggak berhenti sampai di Hotel GH. Akhirnya mereka tiba dan mereka check-in di rumah sewa yang mereka sewa di Airbnb yang sudah mereka pesan di kota Lijiang. Klien Alin ini memesan sebuah rumah tradisional yang terdiri dari 5 kamar tidur, 2 kamar di lantai bawah dan 3 kamar di lantai atas. Mereka pun waktu itu sempat bercanda sambil bilang, wah ini pas ini, satu orang bisa ambil 1 kamar sendiri-sendiri. Alin pun bilang kalau hari itu dia mau mengambil kamarnya sendiri yang ada di lantai atas, bersebelahan dengan kamar Vivi dan kamar mamanya. Sedangkan cowoknya Vivi dan juga si fotografer ini mengambil kamar masing-masing di bawah. Biasanya Alin ini bukanlah tipe orang yang penakut, tapi nggak tahu kenapa. Sesaat setelah memasuki kamar yang akan dia tinggali itu, Alin mulai merasa nggak nyaman. Dan ketika dia mandi pun, dia ini merasa ketakutan. Sampai-sampai Alin ini nggak berani membuka mata meskipun dia pas lagi keramas waktu itu. Dan akhirnya setelah mandi, Alin keluar dari kamar dan di situ dia melihat mamanya si Vivi ini bilang, Lin, kamu jangan tidur di situ deh, tidur aja sama kita. Di kamar sana ada 2 ranjang besar, nanti kamu pakai yang satunya, biar tante sama Vivi 1 ranjang. Nah, karena di situ nggak enak hati untuk menolak, akhirnya di situ Alin pun menerima permintaan dari mamanya Vivi. Dan malam itu karena mereka semua kelelahan, mereka pun semua tertidur sekitar jam 10 malam. Dan keesokan harinya, cowoknya Vivi ini tanya kepada mamanya Vivi dan juga ke Alin. Dia ini tanya, kalian semalam asik banget yang ngerumpi, sampai jam berapa semalam? Kok tak denger sampai jam 1 belum pada tidur? Nah, otomatis Alin, Vivi, dan mamanya, mereka pun langsung saling pandang. Mereka heran, terus mereka bilang, hah, ngaco kamu itu. Kita loh jam 10 sudah tidur semua, kita sudah KO jam 10. Terus kata cowoknya Vivi, dia juga heran, yang bener aku dengar kalian itu berisik banget sampai jam 1 dini hari. Terus kalian itu di atas saling bercandaan, rame banget lah pokoknya sampai lempar-lemparan sandal segala.
kedengaran jelas sampai bawah kok. Nah, pada saat itu mereka ini cuma bisa berasumsi bahwa cowoknya Vivi ini pasti cuma salah dengar. Dan singkat cerita, akhirnya perjalanan 5 hari mereka pun usai. Alin kembali ke Shanghai dan mereka berempat kembali ke Indonesia. Dan kira-kira 1 minggu setelah Alin ini kembali ke Shanghai, suatu malam tiba-tiba Alin ini mendapat pesan dari Vivi melalui WeChat. Vivi ini bilang, coba deh Lin, kamu cek grup WhatsApp. Nah, kira-kira di grup WhatsApp itu ada percakapan mereka. Jadi di situ si fotografer ini bilang, guys, ini aku mau ada pengakuan nih. Nah, mereka semua bilang, pengakuan apa? Terus si fotografer ini menjelaskan, Lin, kamu masih ingat kan waktu aku tanya ini siapa yang tidur di extra bed ini? Nah, di situ mungkin kamu bingung. Kan aku sempat menyarankan ke kamu sebaiknya kamu tidur sama Vivi dan mamanya atau kamu tidur di sofa aja. Karena sebenarnya waktu itu aku ini ngeliat ada bayangan hitam yang duduk di extra bed itu. Nah, terus kata Alin, dia kaget, serius? Itu sosoknya cewek apa cowok? Nah, kata si fotografer ini, nggak jelas juga sih cewek apa cowok, yang jelas ada sosok yang duduk di situ. Dan pengakuan berikutnya dari si fotografer ini, dia bilang ke Vivi, Vi, kamu masih ingat nggak malam itu selesai kita foto, waktu jalan balik ke kamar, ini kan aku sempat bertanya ke kamu. Si fotografer ini tanya, Vi, kenapa kok kakimu itu pincang sebelah? Waktu itu kamu kan cuma bilang mungkin karena gaunmu yang kebesaran. Nah, sebenarnya itu di belokan jalan pas ada penerangan lampu jalan itu, aku ngelihat ada sosok anak kecil yang meluk kaki sebelahmu. Nah, di situ akhirnya si fotografer ini melanjutkan. Dia bilang ke cowoknya Vivi, dia minta maaf karena waktu itu dia menolak untuk tidur satu ranjang bersama cowoknya Vivi. Ini bukan karena si fotografer ini gengsi, melainkan sebenarnya di situ dia sudah tahu kalau di ruang tidur itu ada sosok perempuan. Dia ini pakai gaun tebal, gaunnya itu besar. Jadi sosok inilah yang mengganggu tidurmu semalaman sampai subuh, kata si fotografer ini. Jadi mereka semua kaget dengan pengakuan si fotografer tersebut. Tapi di situ ya mereka ini nggak bisa menyalahkan juga kenapa dia baru menceritakan semua itu setelah perjalanan ini selesai. Mungkin ada alasan lain kenapa hal itu nggak langsung diceritakan pas mereka ada di lokasi. Dan nggak cuma sampai di situ ceritanya. Chat ini pun masih berlangsung. Ketika waktu itu mamanya Vivi lah yang cerita. Beliau bilang, ini waktunya tante cerita ya. Sebenarnya tante ini juga punya pengalaman horor waktu itu. Jadi ini sekarang giliran tante yang cerita. Dia bilang ke Alin, Alin masih ingat nggak waktu HP-mu hilang? Kenapa tante bisa bilang, ini ada sesuatu yang ngerjain kita? Karena itu ada hubungannya sama pas tante ini lagi berendam di hari kedua. Kalau kalian ingat, tante kan keluar dari kamar mandi itu cepet banget waktu itu. Karena sebenarnya pagi itu pas tante ini lagi berendam, tiba-tiba tante itu merasakan ada sesuatu yang kayak bergerak di bawah. Terus mohon maaf, ini tante itu ada yang ngeremes. Dan pas tante lihat ke bawah, itu ada 2 tangan. Tangan itu pucet banget kayak tangan mayat. Dari situlah tante langsung keluar dari bed up dan langsung keluar dari kamar mandi. Nah, di situ mamanya Vivi ini juga cerita tentang pengalaman ketika mereka tiba di rumah tua yang mereka sewa di Lijiang. Waktu itu mamanya Vivi ini sempat bilang ke Alin supaya Alin nggak tidur sendirian di kamar tersebut. Karena waktu itu mamanya Vivi ini ngelihat ada sosok kakek-kakek yang duduk di kamar yang mau ditempati si Alin. Jadi pas mendengar ini, spontan saat itu Alin ini merinding dan langsung dia tanya ke mamanya Vivi, Tante kok kuat ya? Kalau Alin jadi tante, Alin mungkin sudah pingsan di tempat. Dan ternyata belakangan Alin tahu bahwa mamanya Vivi ini orangnya juga memang sudah cukup peka. Sehingga dia sudah lumayan terbiasa melihat sosok makhluk halus. Jadi rangkuman dari cerita ini sekaligus yang masih menjadi pertanyaan Alin sampai hari ini adalah, selama Alin ini tinggal di Cina, bahkan pada trip Alin ke Lijiang sebelum-sebelumnya, Alin ini nggak pernah mengalami hal-hal yang berbau mistis. Tapi kenapa pada kali itu begitu banyak kejadian horor yang mengikuti perjalanan mereka? Jadi di situ Alin ini berpikir, apakah ini hanya kebetulan semata? Atau mungkin memang ada semacam magnet dari orang-orang yang peka, termasuk si fotografer yang pernah belajar ilmu hitam itu, sehingga mereka ini lebih mudah menunjukkan keberadaannya. Jadi hal inilah yang masih belum didapatkan jawabannya oleh Alin. Dan dari sinilah cerita Alin pun berakhir, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.